Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selalu dilimpahkan kepada kita semua, utamanya nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kalau kita sudah memiliki kedua nikmat ini, insya Allah hidup ini akan senang dan bahagia, beribadah dengan khusyuk, bekerja dengan tenang. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh keberkatan, bulan penuh ampunan, di mana ibadah dilipat gandakan pahalanya, doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya daripada ibadah puasa ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan orang-orang yang bertakwa itu dengan tempat yang menjanjikan, yakni surga di akhirat kelak. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alangkah bahagianya di dalam bulan ini kalau kita mencapai derajat takwa. Tentu kita dijanjikan oleh Allah kesenangan hidup di dunia, keselamatan hidup di dunia, dan keselamatan hidup di akhirat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah-nambah selain daripada itu, apakah saya masuk surga? Jawab Nabi, qala na'am. Ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halalul halal wa haramtul haram wa lam arid dzalika min syai'in adkhulul jannah. Qala na'am. Ya, engkau akan masuk surga. Begitulah jawaban Nabi, gampang sekali kalau kita beriman, bertakwa, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa itu orang mencapai derajat takwa, mencapai bermacam-macam kebaikan, bermacam-macam kebahagiaan, dan surga nanti akan dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafara. Surga itu menunggu 4 golongan manusia. Golongan yang pertama ditunggu oleh Allah, oleh surga adalah talil Quran. Golongan yang kedua, wa hafidil lisan. Golongan yang ketiga, memutu imul jian.
Golongan yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan. Tahlil Quran, orang yang membaca, memelihara Al-Quran. Wahafidil lisan, orang yang mengendalikan lidahnya. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi sedekah makanan atau minuman. Dan golongan yang keempat ialah orang yang berpuasa. Jelas kita ini sudah berpuasa. Mudah-mudahan kita ditunggu-tunggu oleh surga. Golongan pertama, tahlil Quran. Ini semua hadis Nabi ini baik sekali kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan ini. Ya. Tahlil Quran, membaca, memahami, mengamalkan, memelihara Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran itu adalah membentuk pribadi manusia menjadi manusia yang muslim, manusia yang baik dan berakhlak mulia. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Siti Aisyah, akhlaknya Nabi itu adalah seluruh isi kandungan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, pedoman hidup. Petunjuk hidup, pedoman hidup. Andai kata tidak ada petunjuk hidup ini, tidak ada pedoman, sama saja hidup ini sama dengan makhluk hewan lainnya. Sama dengan makhluk hewan. Tapi karena ada petunjuk, yang halal ini yang halal, yang haram, yang haram, yang wajib, yang sunnah. Nah, jangan dilanggar, itu petunjuk Al-Quran itu. Tahlil Quran dan membacanya pun sudah mendapatkan pahala, apalagi mengamalkan isi kandungannya, petunjuknya itu. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang baik untuk membuka-buka Al-Quran, walaupun sebentar-sebentar. Tapi namanya amalia Ramadan, menyambut Ramadan adalah pasti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita tidak bisa membaca Quran, ya amalkanlah isi kandungan Al-Quran itu. Apa isi kandungannya? Yang pertama, Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Quran menyuruh kita untuk berpuasa. Al-Quran menyuruh kita untuk mengeluarkan sedekah, untuk mengeluarkan zakat, untuk berbuat baik kepada semua manusia, dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri, merusak pribadi manusia itu sendiri. Manusia, golongan manusia ini, jangan ragu lagi, surga sudah menanti tempatnya di akhirat kelak. Golongan yang kedua yang ditunggu-tunggu oleh surga adalah hafidhil lisan, orang yang mengendalikan lidahnya. Mengendalikan lidah. Lidah ini kadang-kadang tikamannya, pukulannya lebih keras daripada benda keras. Karena sekali kita memukul orang dengan lidah, orang yang tidak beriman sampai-sampai dia tidak mau bertemu, tidak mau mengucapkan kata, tidak mau memberikan maaf kepadanya, karena sangat menyakitkan hati, sangat memalukan, sangat menjatuhkan martabat. Maka di bulan puasa ini bukan saja kita berpuasa, menahan makan dan dahaga, tapi juga menahan perbuatan keji, mengendalikan lidah. Hafidhil lisan, kendalikan lidah itu. Dan tanda orang yang pintar adalah berpikir sebelum berbicara. Tanda orang yang bijaksana adalah berpikir sebelum berbicara. Tanda orang yang pintar adalah berpikir sebelum mengeluarkan nasihat, ucapan, ajakan kepada semuanya. Tanda orang yang pintar adalah berpikir sebelum beribadah, sebelum sholat. Tenangkan hati,
Jangan memikirkan sesuatu yang di luar pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengendalikan, dan tanda orang yang kuat imannya adalah mengendalikan lidahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Diam itu lebih berharga. Di bulan puasa ini kita diam saja itu lebih berharga daripada melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang senda gurau yang tidak bermanfaat. Hafidil lisan. Nabi SAW bersabda, laisa syam minal akli wa syurbi walakin syam minar rafath wal lahwi. Bukan puasa kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi yang dikatakan puasa adalah mengendalikan semua panca indera kita, yaitu dari perbuatan keji dan kotor. Itu adalah puasa yang mendapatkan derajat, dan itu manusia ditunggu-tunggu oleh surga. Golongan yang ketiga, wa mutimul ji'an. Ya, ini amalan-amalan Ramadan. Tadi juga diumumkan, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi sedekah, yang memberi berbuka. Nah, besok malam siapa lagi yang mau memberikan berbuka? Karena orang berpuasa ini capek, haus, lapar, tiba-tiba ada suguhan makanan, kue, minuman yang enak, yang manis. Itu jangan dianggap enteng. Itu pahala besar di bulan Ramadan ini. Dan golongan manusia bermurah hati yang rajin bersedekah itu dinanti-nanti oleh surga. Apalagi kita memberikan sesuatu yang besar, bersedekah yang besar. Mut'imul ji'an, memberikan makanan. Makanan jangan dipandang enteng. Ada 3 hal yang jangan dipandang enteng. Beribadah jangan ditunda-tunda, kecuali ada sesuatu, dan itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa sholat berdiri ya duduk. Kalau tidak bisa berpuasa ya berbuka, tapi ganti. Itu aturan Allah. Jangan ditunda. Tapi kalau bisa jangan ditunda-tunda. Yang kedua, makan jangan ditunda. Kalau sengaja menunda-nunda makanan, sengaja tiba-tiba dia mati dalam keadaan tersiksa. Segera makanan, jangan tunda nanti besok atau nanti lusa. Kemudian sakit, jangan ditunda-tunda berobat. Begitu sakit, cepat-cepat cari obat. Obat tradisional ke dokter, jangan sampai parah baru bergerak mencari pengobatan. Itu adalah anjuran untuk mencari kebaikan. Makanan, kadang-kadang banyak mengkonsumsi makanan yang haram, hidup panas, sakit-sakitan, dalam rumah tangga panas, dalam bermasyarakat panas, dalam berbangsa panas, ribut terus-menerus karena banyak beredar makanan dan minuman kebutuhan yang haram. Doa tidak diterima karena banyak beredar makanan minuman yang haram, kebutuhan yang haram, sandang pangan dan papan haram, kendaraan haram. Iya, panas kehidupan seperti itu. Itu makanan. Tapi yang kecil-kecil saja, kalau tidak bisa yang besar-besar, yang kecil-kecil memberikan sebiji kurma, itu sangat diutamakan dalam kehidupan ini. Yang keempat, wasaimin fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini sudah tidak perlu lagi karena kita sudah dianjurkan berpuasa di waktu di bulan ini sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ke semua, dan mudah-mudahan kita semua sudah disungguh-tunggu oleh surga di akhirat, dan di dunia ini kita sudah mendapatkan berbagai macam kebajikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.